Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah," kata Sayyidatuna Aisyah, "Anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita bisa celaka padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Yang sholat banyak ya Rasulullah, yang zikir banyak ya Rasulullah, yang baca Quran banyak ya Rasulullah, yang ahli tahajud banyak ya Rasulullah. Apakah iya musibah bisa datang ke tengah-tengah kita ya Rasulullah? Apakah iya bencana bisa datang ke tengah-tengah kita, Allah murka bisa sama kita? Kata Nabi, "Na'am, idza kathurul khabath." Ya, walaupun banyak orang-orang soleh, tapi kalau kemungkaran di mana-mana dibiarkan merajalela, kemaksiatan dibiarkan merajalela di mana-mana, Allah akan turunkan murkanya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, kita kembali ke atas. Kelompok yang kedua, nanti kalau ada yang mau kitabnya, biasanya ada jual nggak di sini kitab Imam Haddad satu set? Dijual nggak? Biasanya kitab Imam Haddad itu dijual satu set. Nah, kalau ada yang punya kitab Imam Haddad satu set, ada kitab ini, Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Dia masuknya ke Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6. Dia ada pasal-pasal. Imam Haddad menyebutkan pasal-pasal kajian tematik kurang lebih sampai berapa? 40 pasal kurang lebih, kalau nggak salah. Walhasil, jadi kalau yang mau jelasnya nanti silakan lihat kitabnya langsung. Wasani, yang kedua, alimun bisyar'i, yang bisa bikin dunia bekhair, dunia jadi baik, keadaan bisa makin baik. Siapa? Alimun bisyar'i, orang yang alim syariat. Coba kalau ada yang tidur kiri kanannya dibangunin, kalau ada yang tidur. Perhatikan, kalau ada yang tidur kiri kanannya dibangunin. Alimun bisyar'i, orang yang alim syariat. Rasikhul qadami fil ilmi wal bil kitab was sunnah, yang kakinya mantep, rasikh. Kakinya mantep. Ibarat akar tuh tertancap, kakinya fil ilmi, di dalam keilmuannya, bil kitab was sunnah, terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Tapi bukan hanya itu, ya'mal bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Wa yu'allimun nas, yang ngajarin orang, ilmunya enggak buat sendiri tapi juga diajarkan kepada umat. Wa yansahuhum, dan menasihati orang-orang. Wa ya'muru bil ma'ruf, enggak hanya dakwah, enggak hanya menasihati, tapi wa ya'muru bil ma'ruf, dia juga menegakkan amar ma'ruf. Wa yanha 'anil munkar, dia juga menegakkan nahi munkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan kepada yang baik. Nahi munkar itu mencegah dari yang buruk. La yudahinu fid din, dia tidak menjilat. Mudahana itu artinya menjilat. La yudahin, mudahana artinya menjilat. Fid din, dalam urusan agama. Maksudnya dia menjilat dalam urusan agama. Gara-gara menjilat akhirnya hukum bisa dirubah-rubah. Yang tadinya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Itu mudahana. Mudahana itu menjilat. Wala yakhsha fillahi laumata laim, dan dia tidak takut fillah, di dalam menegakkan hukum Allah, laumata laim, enggak takut dengan laumata laim, celaan orang-orang yang mencela. La ilaha illallah. Sekali lagi anda baca, alimun bi syar'i, rasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nasa wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, la yudahilu fid din wa la yakhsha fillahi laumata laim. Allah, makin banyak orang seperti ini, makin baik keadaan dunia. Nah, karena satu, alim. Kita lihat dari alimnya aja. Kalau nggak ada orang alim, kacau. Laulal ulama la sara an-nasu kal bahaim. Dicatat tuh. Laulal ulama la sara an-nasu kal bahaim. Tanpa keberadaan ulama, orang-orang akan jadi seperti binatang, nggak ada arah. Kalau nggak dibimbing sama ulama, orang ini seenaknya. Nggak dikenalkan mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya hidup seenaknya. Mau zina, mau nyuri, mau ngerampok, mau korupsi.
La ilaha illallah, mau mabok. Laulal ulama, tanpa ulama lasaran nasu kal bahim. Orang akan jadi seperti binatang tanpa ulama. Maka penting keberadaan ulama. Tapi ulama yang betul-betul ulama, rasikhul qadam fil ilmi kitab was sunnah, yang betul-betul ya kakinya sudah menancap dalam keilmuan. Keilmuan terhadap kitabnya Allah dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu syariat. Jangan kadang-kadang mohon maaf. Ini jadi catatan penting deh. Kadang-kadang zaman sekarang karena tergiur, pengen buru-buru terkenal, pengen buru-buru populer, akhirnya ilmu belum ada, udah seenaknya fatwa di mana-mana. Ilmu belum ada, nyampein ceramah dakwah nggak pakai ilmu. Dulu Syekh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu mengatakan Allah fil ilm qabla ad-da'wah. Allah fil ilm qabla ad-da'wah. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, Allah fil ilm qabla ad-da'wah. Hati-hati ilmu dulu baru dakwah. Ente kalau dakwah enggak punya ilmu, apa yang mau ente kasih tahu ke orang? Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu bagaimana dia mau memberikan? Ada faqidu syai' la yu'ti. Orang enggak punya duit, bisa enggak ngasih duit? Enggak bisa. Enggak punya beras, bisa enggak ngasih beras? Enggak bisa. Ilmu dulu, ente enggak punya ilmu, ente ngajak orang ke siapa dakwah? Ente enggak punya ilmu, sedangkan dakwah ini kan bicara mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu dakwah. Itu butuh ilmu tuh. Ente mesti tahu dulu mana yang halal, mana yang haram, apa syaratnya, apa adabnya. Karena dakwah ini kan bukan ngajak orang ke otak ente. Dakwah bukan ngajak orang ke pikiran ente. Dakwah ngajak orang kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kau harus tahu dulu apa ketentuannya Allah, kitab Allah. Kau harus tahu dulu apa isi syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kau ngajak orang ke ketentuannya Allah, ngajak orang kepada syariatnya Nabi. Kamu enggak tahu kitab Allah, kamu enggak tahu syariatnya Rasulullah. Terus kamu mau ngajak orang kemana? Jelas atau tidak? Jadi jangan tergiur, hati-hati, jangan terburu-buru. Kadang-kadang belajar belum matang, masih setengah-setengah. Udah gak sabar pengen keluar dari pondok, gak sabar pengen buru-buru buka majelis, gak sabar pengen buru-buru ceramah. Mohon maaf, kadang-kadang motifnya gak sabar pengen buru-buru diciumin tangan sama orang. Udah gak sabar pengen buru-buru orang berebut foto sama dia. Udah gak sabar pengen buru-buru terkenal di media sosial. Udah gak sabar, mohon maaf, pengen buru-buru terima amplop. Minta be, hati-hati. Kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul matang mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, dalam hadis termasuk banyaknya dai yang bodoh, banyaknya orang yang ngaku ulama tapi bodoh. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Ya, di dalam hadis disebutkan innallaha la yaghbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama walakin biqabdil ulama atau kama qala sallallahu alaihi wasallam hatta idza la yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'asa'an juhalan fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu begitu saja. Ulamanya masih ada, atau ilmunya hilang, enggak. Walaupun ada yang seperti itu, tapi cara Allah mencabut ilmu dari tengah masyarakat enggak begitu. Cara Allah mencabut ilmu perlahan-lahan dari tengah masyarakat dengan wafatnya para ulama. Dengan wafatnya para ulama. Sampai kapan? Hatta idza lam yabqa alim, sampai enggak ada lagi orang alim. Dai banyak, penceramah banyak. Penceramah belum tentu alim. Ada penceramah yang alim, itu yang kita harapkan. Tapi banyak penceramah baca kitab aja enggak bisa. Bedain qu'uh min bu'uh enggak bisa. Syarat istinja enggak tahu. Syarat wudu yang membatalkan salat enggak tahu. Kif.
Kata Rasulullah, sampai udah nggak ada lagi orang alim. Kalau udah nggak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Ya, orang-orang akan menjadikan ru'us juhal, pimpinan-pimpinan yang bodoh. Kata ulama, pimpinan di sini maksudnya bisa pimpinan pemerintahan, bisa pimpinan di sini maksudnya pimpinan dalam agama, yaitu para ulama guru. Akhirnya dia nyari guru-guru yang bodoh. Mereka nanya kepada guru-guru yang bodoh, fa'aftau bi ghairi ilm. Gurunya gengsi, dia bodoh, tapi kalau udah dianggap ulama, gengsi akhirnya. Kalau nggak jawab malu, fa'aftau bi ghairi ilm. Akhirnya fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya sesat menyesatkan. Na'udzubillah min. Ini biasanya nih yang model begini nih, yang di pondoknya nggak serius. Hati-hati. Di pondoknya nggak serius, belajarnya ogah-ogahan. Oh, yang penting gue mondok. Yang penting gue keluar bawa alma mater, alumni as-sidqu. Mau ngerti nggak ngerti, sabodo teing. Nah, bodo amat, nggak peduli. Yang penting lulusan Hadramut. Yang penting S1, S2, S3, S2, S nong lagi. Ya, tapi ilmunya kagak ada. La al-imam was-surah wala syai' fil maghsurah. Itu tuh masal. Itu peribahasanya orang Arab tuh. Al-imamah was-surah wala syai' fil maghsurah. Cuma modal imamah doang gede. Otaknya kosong. Modal imamah doang gede, otaknya kosong. Na'udzubillah min. Itu yang bikin rusak. Itu yang bikin rusak. Maka kalau negeri kalau mau baik ini keadaan bangsa, mau keadaan alam ini makin baik, keadaan dunia makin baik, harus ada ulama yang seperti ini. Dan dia enggak menyembunyikan ilmunya diajarin ke orang. Enggak hanya di situ, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena kalau ulama udah nggak mau nahi munkar, amar ma'ruf, repot. Ulama udah nggak mau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, repot, susah. Kemunkaran bakal merajalela di mana-mana, nggak ada yang negor. Ulama udah nggak mau mengatakan yang zalim itu zalim, repot. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya zalim faqad tuddi'a minha." Kalau umatku udah takut, udah nggak berani untuk mengatakan kepada si zalim, "Hei zalim." Umatku udah nggak berani seperti itu untuk mengatakan kepada si zalim, menegur orang yang berbuat zalim aja umatku udah nggak berani. Kata Nabi, faqad tuddi'a minha, maka berarti umatku sudah ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan apa ya? Dicabut keberkahan dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ketika bicara tentang Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Pekalongan, Sapuro. Tahu kan? Makom Sapuro. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib itu terkenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau bukan cuma orang alim, beliau bukan hanya orang alim, tapi amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Beliau orangnya tegas, yang benar dibilang benar, yang salah dibilang salah. Kalau ada yang menyimpang ditegur langsung sama beliau. Enggak pakai tenteng aling-aling kalau bahasa orang Betawi. Ditegur sama beliau. Ada banyak ceritanya di manaqibnya banyak. Nah, karena ketegasan Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib ini sebagai singa beliau. Apa kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya? Madam fina Ahmad bin Abdullah ma tuddi'a minna. Ya salam. Selama di tengah-tengah kita ada Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, Allah enggak bakal nyabut keberkahan dari kita. Kita enggak akan ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahaya kalau amar ma'ruf nahi munkar enggak ditegakkan tuh bahaya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah," kata Rasulullah Sayyidatuna Aisyah, "Anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita bisa celaka padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Yang sholat banyak ya Rasulullah, yang zikir banyak ya Rasulullah, yang baca Quran banyak ya Rasulullah, yang ahli tahajud banyak ya Rasulullah. Apakah iya musibah bisa datang ke tengah-tengah kita ya Rasulullah? Apakah iya bencana bisa datang ke tengah-tengah kita, Allah murka bisa sama kita? Kata Nabi, "Na'am, idza kathurul khabath." Ya, walaupun banyak orang-orang soleh, tapi kalau kemunkaran di mana-mana dibiarkan merajalela, kemaksiatan dibiarkan merajalela di mana-mana, Allah akan turunkan murkanya. Kalau turun murka Allah, yang namanya gempa nggak kenal, yang mana yang ahli tahajud, yang mana yang ahli main judi. Gempa tuh nggak kenal. Yang namanya tsunami kalau udah datang, udah nggak bisa bedain yang mana yang kafir, yang mana yang muslim. Yang namanya
musibah, angin puting beliung kalau udah datang nggak bisa bedain yang mana yang ahli zikir, yang mana yang tukang mabok. Semuanya kena kalau musibah udah datang, baik yang soleh ataupun yang toleh. Bagaimana musibah bisa datang? Kalau kemaksiatan merajalela, tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sampai-sampai Imam Haddad dan Imam Ghazali mengutip, ada satu qaryah, satu kampung, fiha 18,000. Di dalamnya kalau tidak salah riwayatnya, pokoknya intinya banyak. Kalau nggak salah 18.000 orang. Di kampung itu, di antara penduduk kampung itu ada 18.000 orang. A'maluhum ka'amalil anbiya. Amalnya seperti amal para nabi. 18.000 orang. Amalnya seperti amal para nabi di kampung tersebut. Tapi apa yang terjadi? Allah turunkan azab ke kampung itu. Ajib. Kampung isinya orang-orang soleh. Banyak orang solehnya. Ahli tahajudnya, ahli zikirnya, ahli puasanya, ahli baca Qurannya banyak. 18.000 jumlahnya, nggak main-main. Amalnya kayak amal Nabi, tapi Allah turunkan azab ke kampung tersebut. Kenapa? Kok bisa terjadi? Ya, gara-gara orang-orang yang soleh yang banyak itu, ketika terjadi kemunkaran, ternyata orang solehnya banyak, kemunkarannya banyak juga di kampungnya. 18.000 itu orang soleh, sisanya banyak yang melakukan kemunkaran, yang main, yang zina terang-terangan, yang khamr terang-terangan, yang melakukan maksiat terang-terangan. Kemunkarannya terang-terangan, yang orang-orang soleh semuanya diem, nggak ada satupun yang bicara, nggak ada satupun yang negor, semuanya cuma sibuk sama ibadahnya, semuanya cuma sibuk sama zikirnya, tapi nggak ada tuh yang negor kemunkarannya, nggak ada yang menyampaikan negor mereka, nyampaikan kebenaran. Itu penyebabnya akhirnya Allah turunkan azab. Karena kemaksiatan kalau dilakukan sendiri-sendiri itu antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemaksiatan udah dilakukan secara struktural, sistematis, atau dilakukan secara terang-terangan, maka itu akan dampaknya ke semuanya. Makanya waktu itu ada bencong, LGBT bencong, na'udzubillah min dzalik, ngomong di TV. Kenapa sih nih ustaz-ustaz udah repot banget, yang dosa kan saya, yang maksiat kan saya, yang masuk neraka juga saya. Akhirnya ustaz ada yang jawab, itu anda jawab di mimbar, iya, yang dosa emang lo, yang maksiat emang lo, yang masuk neraka emang lo. Cuman lo maksiat terang-terangan, kalau Allah murka turun bencana, yang kena maksiat bukan lo doang tong. Betul apa kagak? Betul nggak? Jadi jangan. Ini nih kata Imam Al-Haddad, kalau mau dunia baik harus banyak ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jelas atau tidak? Kalau begitu penting nggak keberadaan ulama seperti itu? Ini satu, nomor dua ini harus saling melengkapi. Nggak bisa nomor satu, nomor dua nggak bisa berdiri sendiri, harus saling melengkapi kata. Kalau empat-empatnya ada, dunia akan baik. La ilaha illallah. Sebaliknya, kita lihat di bawah sebaliknya. Wa bi izail alim al-amil al-alimul fajir al-mudahin, na'udzubillah min dzalik. Kebalikan dari orang alim yang amil, fa bi izail alim al-amil, kebalikan dari orang alim yang amil, yang mengamalkan ilmunya, kebalikannya apa? Al-alimul fajirul mudahinu. Orang alim yang fajir, yang fasik, yang mudahin, yang ngejilat, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini daya rusaknya luar biasa. Kalau tadi orang alim yang amil, yang amal ma'ruf nahi munkar, itu menjadi penyebab dunia jadi baik, dunia jadi luar biasa. Ini sebaliknya, al-alimul fajirul mudahin. Orang alim yang fajir, yang fasik, yang mudahin, yang ngejilat, yang suka memutarbalikkan hukum. Tadinya haram, begitu dibawain amplop warna coklat tebal, oh itu ada solusinya, bisa kita carikan hukumnya. Wah, itu namanya mudahin. Mudahan lah itu namanya. Sebagaimana orang alim yang istiqamah menjadi penyebab kebaikan buat dunia, maka sebaliknya orang alim yang fajir, yang mudahin, ini menjadi penyebab dunia jadi rusak, menjadi penyebab kehancuran, disabilitas.
kestabilan goyang, dunia rusak, umat makin hancur. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, Imam Ghazali mengatakan, dicatat omongan Imam Ghazali ini, fasad. Nah, sallu ala Rasulillah. Fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Fasadur ra'iyati bi fasadil muluk. Pakai kaf, raja-raja. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Kata Imam Ghazali. Kenapa rakyat bisa rusak, masyarakat bisa rusak? Gara-gara penguasanya rusak. Kalau penguasa rusak, akhirnya apa yang terjadi? Kemaksiatan diizinkan di mana-mana, kemungkaran diizinkan di mana-mana. Umatnya jadi rusak nggak? Rusak. Tapi pertanyaannya, kenapa kok penguasanya bisa rusak? Bifasadil ulama, gara-gara ulamanya rusak. Gara-gara ulamanya rusak, akhirnya ulamanya nggak mau menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulamanya nggak mau mengingatkan kalau penguasanya salah, nggak mau meluruskan kalau ada yang nggak lurus. Gara-gara itu terjadi, apa yang terjadi? Akhirnya penguasa jadi rusak. Begitu penguasa rusak, rakyat jadi rusak. Jadi sebab kerusakan ini salah satunya ulama yang rusak. Kalau udah ulamanya rusak, itu dampak kerusakannya luar biasa. Ulama yang rusak. Makanya Al-Imam As-Subki dalam kitabnya, kalau nggak salah Anda pernah ceritakan ini di sini. Anda lupa, kalau nggak salah Anda pernah ceritakan. Imam Subki, Imam Tajuddin atau Tajuddin Abdul Wahab Ali bin Abdul Kafi As-Subki, dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, ketika beliau menceritakan tentang ayahnya Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki ini orangnya tegas, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi orangnya baik, lembut. Suatu saat pernah ada seorang ulama, ya, ada seorang penguasa waktu itu pakai harir. Tahu harir? Apa harir? Orang laki pakai sutra haram nggak? Wa harirnya bitirazin min dhahab, dengan bordiran dari emas. Orang laki pakai perhiasan emas haram nggak? Jadi ada satu amir, ada sultan pakai baju dari jubah dari harir, dari sutra, kemudian pakai tiraz min dhahab, bordirannya dari emas. Jadi dia haram bin haram, haram kuadrat, ya, double haramnya, bajunya haram, bordirannya haram juga. Akhirnya Imam Subki begitu melihat, Imam Subki negornya baik-baik dengan lembut. Imam Subki negornya. Kata Imam Subki, wahai Amir, bukankah di pasar Baghdad sana ada jubah dari kain suf yang jauh lebih bagus dari jubahmu ini? Kau harusnya pakai yang lebih bagus dari ini, yang dari kain suf. Dan itu halal. Bukankah di pasar Baghdad sana ada tiraz, ada bordiran dari benang ini yang lebih bagus dari bordiranmu ini? Dan itu halal. Selama ada yang lebih bagus dan halal, ngapain kamu pakai yang seperti ini kemudian haram? Nanti kau akan nyesel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tanya, ini nasihat Imam Subki lembut atau tidak? Santun enggak? Santun, lembut, santun. Itu Amir begitu dengar nasihat dari Imam Subki, langsung apa yang terjadi? Dia copot bajunya, dilempar itu baju yang dari sutra. Kata dia, mulai detik ini saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau lagi pakai pakaian dari sutra. Ceritanya sampai sini bagus atau tidak? Ini belum selesai nih. Ini belum ketemu episode yang kedua. Ini episode yang kedua, datanglah ulama yang imanuhum fi amflofihim. Ulama yang imannya di amplop, ulama-ulamaan. Gara-gara amplop berubah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Datanglah ini ulama yang imanuhum fi amplofihim, ulama su. Datang dia, apa dia katakan kepada Amir? Wahai Amir, kemana jubah sutramu? Itu bagus sekali jubah sutra. Dilarang sama Subki.
Itu Subki ngelarang kamu bukan buat nasihati kamu, dia mau menjatuhkan kamu depan orang. Kata siapa itu haram? Wah. Dicari-cari dalam kitab A, itu ada pendapat yang membolehkan laki-laki pakai sutra. Di dalam kitab B, itu ada pendapat laki-laki yang membolehkan pakai bordiran dari emas. Udah bener-bener ditinggalin kain sutra. Datang kompor satu nih, dikompor-komporin. Imam itu Amir begitu dengar omongan seperti itu. Jadi kamu nih wahai Amir, Subki itu cuma mau mempermalukan kamu. Itu Amir begitu dengan omongan seperti itu, marah luar biasa sama Imam Subki. Dia pakai lagi jubahnya yang sutra. Udah bagus-bagus, sudah tobat, dipakai lagi jubahnya sutra. Dan mulai detik itu dimusuhin Imam Subki sama dia. Gara-gara ulama yang imanuhum fi amplopihim. Hati-hati. Makanya Al-Imam Tajuddin Subki sampai ngomong apa? Wala faqihum wala faqih innama sallu ala Rasulillah. Wala faqihum talih ashaddu ala an-nas min alfi abid. Min alfi syaitan. Wala faqihun talih ashaddu ala an-nas min alfi syaitan, kata Imam Subki. Orang faqih, ahli fiqih, zahirnya ulama, ahli fiqih, tapi talih, tapi bejat. Ulama su, asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Itu lebih bahaya untuk orang min alfi syaitan daripada 1000 setan, ya ikhwan. Imam Subki omongan itu. Wala faqihun talih asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Satu ulama yang bejat itu lebih jahat, lebih buruk daripada 1000 setan. Lebih bahaya untuk orang dari 1000 setan. Kenapa kalau lebih bahaya dari 1000 setan? Iya, kalau setan tampilannya setan, orang nggak kegoda, setan. Tapi kalau ulama kelihatannya pakai imamah, kelihatannya pakai jubah, kelihatannya pakai gamis, tapi ternyata ngajak orang buat ngelanggar aturan Allah, ngajak orang buat faqih talih untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang lebih gampang tertipunya pakai imamah, pakai gamis. Faqihun talih asyadda min alfi syaitan. Dan Imam Subki juga mengatakan kebanyakan penguasa-penguasa itu rusak gara-gara ulama-ulama yang rusak. Ulama yang rusak yang ngompor-ngomporin, udah nggak apa-apa. Padahal kalau ulama semuanya kompak menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama semuanya kompak, amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan ada yang berani macam-macam, ikhwan. Tapi gara-gara ada pembenaran dari ulama, akhirnya ada yang berani berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Belum lama ada kejadian di Indonesia, ada pawang hujan. Tapi pawang hujan bukan pakai wirid, ada pawang hujan yang pakai wirid. Bagus kalau pakai wirid, dia minta kepada Allah. Tapi ini ada pawang hujan yang dukun, memang dukun. Ketika ada momen besar Anda nggak sebutkan, dia jadi pawang hujan. Dukun. Wah, begitu. Oh, dukun udah ngedukun. Rame, dunia internasional rame karena momennya momen internasional. Indonesia disorot tuh gara-gara acara internasional pawang hujannya pakai dukun. Katanya dukunnya dibilang saya punya remote-nya langit katanya. Dibilang begitu. Udah kayak AC itu langit. Remote-nya langit katanya. Pokok dukun. Subhanallah hujannya makin gede akhirnya. Bukannya berhenti tuh hujan makin gede. Aneh nggak aneh? Lihat dukun gitu aneh nggak aneh? Tapi yang aneh-anehnya perbuatan pawang hujan yang dukun itu ada yang bela pakai bahasa masail. Nyariin ibarat di kitab-kitab buat ngebelain perbuatan dukun. Ini kalau begini namanya kalau bukan edan apalagi. Itulah gara-gara orang-orang yang fa'alim fajir mudahin tuh. Alim fajir mudahin. Alim tapi fasik, nggak takut sama Allah. Mudahin, ngejilat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bikin rusak. Nah, ini yang bikin rusak. Na'udzubillah min. Paham dong? Insyaallah sisanya 2 lagi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Nah, kalau di pertemuan yang akan datang udah pada bisa fotokopi, sebenarnya cuma 2 halaman ini. Kalau bisa difotokopi lebih bagus lagi. Jadi biar lebih faedahnya lebih sempurna.
Cuma 2 halaman. Nah, difotokopikan, semua santri megang agar faedah ini betul-betul bisa terjaga. Insya Allah. Nanti coba pengurusnya bisa ada yang fotokopikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?